paginya ngajar, sore dan malam saya kuliah gitu. Ya, utulubir rizqo bin nikah, bahwasanya kalau kamu pengen rezekimu ombo yo rabio. Menikah itu adalah pintu rezeki. Saya menikah dalam kondisi ngajar dengan apa namanya ya, bahasanya bisaroh. Bisarah atau ihsannya itu saya di 250.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ini saat ini kita sedang di rumah Pak Haji Muhammad Kumoro Hedi. Nggih. Terus ya Pak? Leres. Untuk nama lengkap. Ngeten, gini Pak Kumoro. Mohon maaf ini Bapak Kumoro ini kan baru terlihat di dunia perpolitikan Kabupaten Rembang. Iya. Meski orang juga bertanya-tanya ya Pak ya terkait Bapak Kumoro kiprahnya seperti apa, awal mulanya seperti apa. Mohon maaf Bapak Kumoro Hedi ini awalnya siapa sih? Oke. Oke. Jadi gini Mas, saya memang lahir di Pamotan. Besar di Pamotan, menempuh pendidikan formal di Pamotan, selanjutnya kita apa namanya mondok mencari ilmu di Gontor, terus kembali lagi ke Pamotan itu 2010 balik ke Rembang setelah melanglang buana kemana-mana, dan di 2010 itulah saya mulai mengenal dunia perpolitikan gitu. Terus mohon maaf Bapak, dari awal 2010, sebelum 2010 Pak, ini yang menarik kan, Bapak Kumoro sendiri mondok selama berapa tahun atau gimana? Yes, saya SMA Negeri 2 Rembang itu cuma kelas 1, mau naik kelas 2 saya memutuskan untuk pindah ke Gontor tahun 94. Jadi saya di Gontor itu dari 94 sampai 2006. Berarti 12 tahun. Banget ngelotoke di sana nggih. Apapun di sana adalah apa namanya? Kawah Candra di muka saya, kawah Condro di muka yang menempa saya, yang sehingga saya kembali ke Rembang itu di 2010. Tapi sebelumnya saya sempat ke Batam, ke Purwokerto, ke Bogor, terus ke Jakarta, yang akhirnya 2010 baru kembali ke Rembang gitu. Mohon maaf Bapak Kumoro sendiri ke sebelum itu proses pendidikan formal Bapak kan tetap Bapak Kumoro sebagai ya kalau saya dengar akademisi, leres. Pernah jadi guru juga lah. Selama jeda dari 2006 sampai 2010 ini menempuh pendidikan di mana Bapak? Jadi 2094 pasca. Jadi SD saya TK Pertiwi, SD 2 Pamotan, SMP 1 Pamotan, terus SMA 2 Rembang, terus ke Gontor 94. Selesai di Gontor berikut pengabdian, dan saya alhamdulillah termasuk salah satu pengabdian di Gontor. Jadi ketika kita ngabdi di Gontor itu juga alhamdulillah dapat fasilitas beasiswa untuk strata 1. Jadi S1 saya beasiswa dari Gontor, tapi di samping itu saya juga mengajar di Gontor dari tahun 99 sampai 2006 gitu. Setelah ngajar ya Pak? Setelah jadi paginya ngajar, sore dan malam saya kuliah gitu. Itu yang sehingga pengabdian kami ketika di Gontor itulah yang menjadikan kami tahu tentang banyak hal. Pasca dari Gontor saya pun juga di sini masih di Rembang, saya masih berkiprah di Pondok Pesantren Al Muhibin Kampung Pitulikur yang ada di Blora. Jadi saya juga ikut merintis lembaga pendidikan di sana.
sampai sekarang masih alhamdulillah jadi masih pengajar ikut ngajar nggih, Mas. Gitu. Gitu. Siap Pak Kumoro, terkait ini Pak Kumoro. Nggih. Kira-kira Bapak Kumoro dari 2006 ya Pak ya, setelah menyelesaikan pendidikan di kantor sampai 2010 ini Bapak kemana aja ini? Karena Oh ada iya. cerita yang Oh hilang iya, juga. ada yang 2006 sampai 2010 ya. Jadi ketika 2006 pasca saya pengabdian di Gontor, itu saya sempat ke Batam. Jadi di Batam itu ya waktu itu pengennya ikut mengabdi. Waktu itu ada pondoknya AA Gim yang ada di Batam. Saya ketemu teman di sana, dikabari untuk merapat ke sana lagi merintis di Batam. Jadi pada intinya saya itu pasca dari Batam ke Bogor itu di daerah Ciawi itu kita juga merintis pesantren yang namanya Fathan Mubina. Sekarang sudah sangat luar biasa pesantren itu. Dulu kita di sana muridnya baru beberapa, sekarang sudah ribuan muridnya. Itu pulang di 2010. Pada intinya kula niki wong sing ora iso tengok-tengok ning nggon. Jadi napa ingkang didhawuhaken Imam Syafi'i, beliau nanti ngendikan ma fil maqami lidi aklin wa di adabin min rohatin fadail autona faktarib safir tajid iwadon amman tufarikuhu wan sob faina ladidal aisi fin nasobi. Intinya kita sebagai manusia itu harus berani mengembara kemana saja, karena kemuliaan itu tidak hanya ada di Satu daerah tempat. kita. Betul sekali, Mas. Ngoten. Terus gini Bapak Kumoro, tetap sebagai pengajar kan kebebasan, mohon maaf ini untuk profesi guru ya Pak ya, kebebasan finansial sendiri juga terbatas Bapak, mohon maaf lah, kok bisa sampai merambah ke dunia bisnis, punya relasi dan sebagainya hingga jadi DPRD Kabupaten Rembang. Jadi kalau masalah bisnis itu saya memang insya Allah ada darah dari kedua orang tua saya yang kebetulan dua-duanya adalah pedagang. Dan saya seneng yang namanya tijaroh. Jadi perdagangan itu sangat-sangat saya suka dunia ini. Kenapa? Karena ya saya dari perdagangan itu mengenal banyak orang, mempunyai networking yang lebih banyak lagi, yang sehingga akhirnya saya bisa mencoba untuk ini bisa saya lakukan, bisnis ini bisa saya lakukan, bisnis itu saya belajar dengan lebih baik, yang akhirnya saya terjuni sampai sekarang alhamdulillah masih berdagang gitu, Mas. Jadi dari 2010 sampai sekarang. Untuk sampai sekarang pedagangnya. Iya, sampai sekarang, sampai detik ini. Karena kan sebelumnya Bapak sendiri kan mengajar mengajar, leres. Nah, gitu. Terus gini Pak, pernah nggak Pak mengalami masa sulit mungkin sebelum 2010 Pak? Ada frustasi atau seperti apa kan ya? Yang namanya pendidik tetap mau menikah gimana ini, anak istri di rumah atau seperti apa Bapak? Iya, memang itu saat-saat yang sangat apa ya, kalau dikatakan berat juga tidak. Itu fase dimana kita harus yakin sama apa yang menjadi ketetapan Allah, bahwasanya menikah itu adalah pintu rezeki. Saya menikah dalam kondisi ngajar dengan apa namanya ya, bahasanya bisaroh. Bisarah atau ihsannya itu saya di 250.000. Saya memutuskan untuk menikah di tahun 2006. Itu dengan bisarohnya 250.000. Tapi saya yakin, hakul yakin bahwasanya utulubir rizqo bin nikah, bahwasanya kalau kamu pengen rezekimu ombo yo rabio. Nah, di situ di saat itu memang ada kegamangan, kok terus tak openi piye, ngopeni anak wong, nafkahi dari mana, tapi ketakutan itu kalah dengan keyakinan bahwasanya Allah itu maha pemberi rezeki gitu, Mas.
Berarti Bapak Kumoro dari nol, nikahnya nol ya, pas di Nol, bawah. iya, pas Belum punya posisi apa-apa, ngajar, Heeh. belum punya apa-apa, posisi tinggal di pondok, saya memberanikan diri untuk menikah. Ngoten Mas Ibnu. Spekulasi apa Bapak Kumoro yang bisa membuat Bapak Kumoro mengambil ya mungkin dengan mohon maaf Nggih. seperti itu, memberanikan diri untuk mengambil keputusan untuk menikah awalnya. Ya, bukan spekulasi ya, tapi mikir. Dia ini wis umurnya wis 29 waktu itu. 2006 itu saya 29 mau 30. Iki nak orang dan rabi yo ketinggalan sama teman-temannya yang lain. Dan memang saat itu saya harus memutuskan karena orang tua sudah tidak ada. Saya harus menentukan sendiri. Walaupun ketika sebelum menikah saya sudah menyampaikan proposal lah, ibaratnya mengajukan proposal kepada orang tua saya, ini loh Bu, calon saya. Bu, saya melihat calon istri saya yang pertama dan terakhir. Jadi belum sempat ikut prosesi pernikahan, tapi sempat ketemu ketika saya wisuda di Gontor. Gitu.